Halo Irna. Tadi waktu di kelas, aku disuruh mempelajari vektor di bidang dan di ruang tahu. Oh, vektor. Iya, vektor. Aku kurang paham nih, vektor itu apa sih? Kamu tahu vektor nggak? Tahu dong, biar aku jelasin ya. Jadi, vektor adalah segmen garis yang mempunyai arah dan panjang. Secara geometris, vektor digambarkan dengan anak panah yang mempunyai pangkal dan ujung. Nah, gitu Irna, penjelasan vektor itu. Wah, keren banget Hilda. Jadi, vektor itu garis yang mempunyai nilai dan arah ya? Iya, bener banget Irna. Oh iya, selain itu, aku juga disuruh buat mempelajari vektor yang ada di bidang dan di ruang. Kamu bisa jelasin lagi nggak? Oh, gampang banget itu. Misalkan V suatu vektor pada bidang, titik awal V diletakkan pada pusat sistem koordinat, dan titik ujung V terletak pada koordinat V1, V2. Maka V1, V2 dinamakan komponen dari V. Secara aljabar, dinyatakan bahwa V sama dengan V1, V2. Secara geometris, V1 menyatakan komponen pada sumbu X dan V2 menyatakan komponen pada sumbu Y. Nah, selanjutnya adalah operasi pada vektor bidang. Jika V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2 adalah vektor-vektor pada bidang R2, maka V ekuivalen dengan W jika dan hanya jika V1 sama dengan W1 dan V2 sama dengan W2. Nah, jika V sama dengan V1, V2 dan W sama dengan W1, W2, maka berlaku V ditambah W sama dengan V1 ditambah W1, V2 ditambah W2. Kemudian V dikurang W sama dengan V1 dikurang W1, V2 dikurang W2. Kemudian K yang merupakan adalah skalar dikalikan dengan V, maka sama dengan K dikali V1, K dikali V2. Nah, di sini ada contoh soal untuk operasi vektor pada bidang. Misalkan V sama dengan negatif 2,1 dan W sama dengan 1,3, maka V ditambah W sama dengan negatif 2 ditambah 1, 1 ditambah 3 sama dengan negatif 1,4. Kemudian 2V sama dengan 2 dikali negatif 2,1 sama dengan 2 dikali negatif 2, 2 dikali 1 sama dengan negatif 4,2. Kemudian V dikurang W sama dengan negatif 2 dikurang 1, 1 dikurang 3 sama dengan negatif 3,3. Kemudian W dikurang V sama dengan 1 dikurang negatif 2, 3 dikurang 1 sama dengan 3,2. Materi selanjutnya adalah panjang vektor. Jika sebuah vektor berada pada titik V, X, Y, dan titik O 0,0 di R2, maka panjang vektor didefinisikan sebagai panjang vektor OP sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kita bisa lihat pada gambar. Nah, di sini ada contoh soal. Jika vektor V sama dengan 4,-2, maka panjang vektor V sama dengan, yaitu sesuai rumus yang tadi, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti panjang vektor V sama dengan akar 4 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat. Sama dengan akar 20. Nah, nilai akar 20 itu sendiri bisa disederhanakan menjadi 2 akar 5. Pada materi panjang vektor, jika diketahui koordinat titik P, X1, Y1, titik Q, X2, Y2, dan titik O 0,0, maka panjang vektor atau jarak antara kedua titik dapat dicari dengan rumus panjang vektor PQ sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Nah, kita bisa lihat pada gambar bagaimana secara geometrinya. Kemudian di sini ada contoh soal, vektor A sama dengan negatif 5,8 dan vektor B sama dengan 3,6. Hitunglah dengan rumus jarak antara kedua titik vektor. Nah, sesuai rumus yang tadi berarti panjang vektor AB sama dengan akar X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Kita tinggal masukkan angka-angkanya menjadi akar 3 dikurang negatif 5 kuadrat ditambah 6 dikurang 8 kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat sama dengan akar 64. Nah, akar 64 sendiri dapat disederhanakan menjadi 2 akar 17.
Wih, keren banget. Aku jadi paham deh apa itu vektor di bidang. Hehehe. Oh iya, aku kan udah ngejelasin vektor di bidang nih. Sekarang kamu cari tahu sendiri apa itu vektor di ruang. Aku pengen dengar penjelasan dari kamu. Semangat ya. Walah, kalau gitu boleh deh. Aku mau cari tahu dulu apa itu vektor di ruang. Oke deh nak, dadah. Hai Yolda. Hai Irna, gimana? Kamu udah dapat belum materi vektor ruang? Udah dong, aku udah paham banget nih apa itu vektor di ruang. Vektor di ruang itu terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama ada vektor kolom, vektor baris, vektor basis. Lalu ada juga operasi aljabar pada vektor di ruang, ada panjang vektor di ruang, dan ada pula vektor satuan di ruang. Yang pertama, vektor kolom. Vektor ini dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut XA, YA, dan ZA. XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X, YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y, dan ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sejajar sumbu Z. Lalu, vektor baris. Vektor ini dapat disajikan dalam bentuk pasangan bilangan terurut ke samping, XA, YA, dan ZA. XA menyatakan pergeseran XA satuan sejajar sumbu X, YA menyatakan pergeseran YA satuan sejajar sumbu Y, dan ZA menyatakan pergeseran ZA satuan sejajar sumbu Z. Yang ketiga, vektor basis. Vektor basis adalah vektor yang panjangnya satu satuan dan arahnya searah dengan sumbu koordinat. Vektor basis IJK adalah vektor basis pada arah positif sumbu X, sumbu Y, dan di sumbu Z yang dinyatakan dalam vektor I bisa berupa vektor baris ataupun vektor kolom. Begitu juga dengan vektor J dan vektor K. Lalu, operasi aljabar pada vektor di ruang. Jika vektor A sama dengan X1, Y1, dan Z1, dan vektor B sama dengan X2, Y2, dan Z2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan X1, Y1, Z1, ditambah X2, Y2, dan Z2. Lalu akan menghasilkan X1 ditambah X2, Y1 ditambah Y2, dan Z1 ditambah Z2. Lalu, jika vektor A dikurang dengan vektor B sama dengan X1, Y1, Z1 dikurang X2, Y2, dan Z2, maka akan menghasilkan X1 dikurang X2, Y1 dikurang Y2, dan Z1 dikurang Z2. Lalu, jika vektor A sama dengan vektor B, jika dan hanya jika X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan X2, dan Z1 sama dengan Z2. Lalu, K vektor A sama dengan K dikali X1, Y1, dan Z1. Maka akan menghasilkan KX1, KY1, dan KZ1 dengan K sebuah konstanta. Selanjutnya, panjang vektor di ruang. Panjang vektor A sama dengan X, Y, Z ditulis dengan rumus vektor A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Jika titik pangkal vektor bukan di 0,0,0, misalkan vektor AB dengan himpunan A yaitu XA, YA, dan ZA, dan B yaitu XB, YB, dan ZB, maka panjang vektor AB sama dengan akar XB dikurang XA kuadrat tambah YB dikurang YA dikuadratkan tambah ZB dikurang ZA dikuadratkan. Selanjutnya, vektor satuan di ruang. Misalkan vektor A sama dengan XYZ bukan vektor 0, vektor satuan dari A disimbolkan dengan EA. Vektor EA searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan. EA sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A
atau A sama dengan 1 per panjang vektor A dikali vektor A. Wah, keren banget kamu Irna. Ternyata vektor di ruang itu lebih banyak ya pembahasannya. Tapi keren, aku jadi paham dari penjelasan kamu. Asik. Jadi kita sama-sama paham ya? Apa itu vektor di bidang, apa itu vektor di ruang. Oke Hilda, makasih ya penjelasan kamu. Semoga besok aku dapat nilai yang bagus karena aku udah paham untuk pembahasan ini. Oke Irna, sama-sama. Semangat ya.